Aku ingin mandi, tolong bantu aku melepaskan pakaian ini, ucap Jupiter sembari merenggangkan cengkraman dari pundak gadis itu. Apa? Bibir Valerie gugup. Baik. Dia membawa tangannya menuju kancing jas yang terpasang lengkap. Suasana itu masih menegangkan di antara dua orang yang saling curiga. Jupiter curiga gadis ini bukanlah Megan, sementara Valerie curiga mungkin Peter sudah tahu siapa dirinya. Tapi tidak satu pun di antara mereka yang berani mengeluarkan isi kepalanya. Kemejaku, ucap Peter ketika Valerie sudah berhasil melepaskan jasnya. Iya. Lantas Valerie melepaskan satu persatu kancing kemeja yang Jupiter kenakan. Tampak betul dia gugup dari getaran tangan yang terlalu sulit dikendalikan. Gadis itu hanya berani menatap dada Jupiter, tidak ingin bertemu pandang dengan laki-laki yang sangat dekat di depannya. Ketika akhirnya kemeja itu sukses terbuka, tidak lupa Valerie membantu Jupiter melepaskan baju dalam yang menempel sempurna di tubuhnya. Jupiter dengan patuh mengangkat kedua tangan untuk membantu Valerie, tapi tetap saja itu terlalu sulit bagi Valerie. Peter memiliki tinggi yang mungkin mendekati 180, sedangkan dirinya tidak lebih dari 150 cm. Kedua tangan yang Peter angkat tinggi membuat Valerie tidak akan bisa menggapainya. Bisa kau sedikit menundukkan kakimu? Pintanya terhadap Jupiter, berharap Jupiter akan mengikuti ucapannya. Tetapi dia adalah Jupiter, si keras kepala yang hanya melakukan apa yang dia mau. Tidak ada di dalam kamusnya untuk menuruti perkataan orang lain, kecuali Reinhard putranya sendiri. Laki-laki itu tetap dengan posisinya berdiri tegap, tanpa menghiraukan perkataan Valerie. Peter, panggil Valerie lagi. Debaran jantungnya jangan ditanya. Valerie mulai takut lagi di dalam kepalanya, berpikir mungkin Jupiter akan segera membongkar kebohongan itu. Aku tidak bisa melewati tanganmu. Jangankan tangan, bahkan mencapai kepalanya pun Valerie sudah lelah menjinjitkan kakinya, dan singlet dalaman itu belum juga sukses melewati leher Jupiter. Ketika dia sibuk dengan isi kepalanya, Peter melingkarkan sebelah tangan di pinggang gadis itu. Tubuh Valerie yang begitu ramping langsung terangkul habis oleh tangan Jupiter. Valerie sangat terkejut. Dia pikir mungkin Jupiter akan menyakitinya sekarang. Tetapi setelah beberapa detik, dia menunggu ajal itu datang. Jupiter tidak juga melakukannya. Mata laki-laki yang terus tertuju ke dalam maniknya membuat Valerie salah tingkah. Antara takut, juga rasa yang melambung, membuat debaran jantungnya memaju sangat cepat. Jupiter bisa mendengar debaran itu yang seakan ingin memecahkan dada Valerie. Kau terlalu pendek. Valerie mengangguk. Di dalam hatinya dia berharap semoga Peter memang tidak tahu tentang kebohongannya. Apalagi ketika kini sorot mata Peter sudah melembut, meluluh lantahkan perasaan Valerie. Dan sekali lagi, dia dikejutkan oleh tangan sebelah Peter yang ikut melingkar di pinggangnya. Pelan tapi pasti, Peter mendekatkan tubuh mereka sehingga itu semakin rapat dan lebih rapat lagi. Dua bukit milik Valerie menjadi terasa sesak oleh ulah Jupiter, tetapi Valerie terlalu takut untuk protes. Lepaskan sekarang, katanya mengangkat pelan tubuh Valerie di dalam gendongan. Jadi dia sengaja mengangkat Valerie hanya untuk membantunya melepaskan singlet yang masih menyangkut di leher itu. Astaga, Valerie sudah terlanjur takut jika Peter akan meremukkan tubuhnya sekarang juga. Gadis itu bergerak cepat. Buru-buru dia lepaskan pakaian dalam dari leher Jupiter. Tetapi setelah dia sukses melakukannya, Peter tidak lantas menurunkan Valerie lagi. Sangat menegangkan. Valerie merasa seakan Peter sengaja membuat dirinya lebih ketakutan, menduga-duga apa yang akan dia lakukan kepadanya. Hanya dia mengunci bibirnya lah yang bisa Valerie lakukan. Kenapa namamu Valerie? Kini Peter bertanya masih dengan posisi mengangkat tubuh Valerie di dadanya, membuat gadis itu bingung akan pertanyaan aneh Peter. Maaf? Masih terus mendongak menatap Valerie yang menjadi lebih tinggi darinya. Peter memperjelas pertanyaannya.
Kau menyebut dirimu Valerie? Kau sepertinya tidak senang jika aku memanggilmu dengan sebutan Megan. Bisa aku tahu kenapa kau memakai nama itu, bahkan di kartu pengenalmu? Ya Tuhan, Valerie lupa bahwa Peter pernah melihat kartu tanda pengenalnya. Dan pertanyaan ini terasa seperti sebuah jebakan. Jika Valerie jujur memang itu nama aslinya, apa yang akan terjadi ke depannya nanti? Tetapi jika dia tidak jujur, mungkinkah ternyata Peter sudah tahu yang sebenarnya? Sungguh, lebih baik Peter langsung mengamuk, menghina, atau mengatakan kalimat-kalimat yang lebih menyakitkan daripada harus membuat Valerie dalam posisi serba salah ini. Jika kau tidak ingin menjawab, tidak apa. Dia menurunkan Valerie kembali ke atas lantai. Ambilkan aku handuk, lanjutnya, dan mulai melepas sabuk dari pinggang. Baik. Sembari menuju gantungan handuk yang tidak jauh dari tempat mereka, Valerie melirik Jupiter sesekali. Matanya tertuju pada tangan laki-laki itu, memastikan Peter tidak menggulungnya di telapak tangan. Rasa trauma atas cambukan yang pernah Peter berikan masih cukup membekas di dada Valerie. Lelaki itu meletakkan sabuknya di atas nakas, bersamaan dengan napas lega yang keluar dari mulut Valerie. Peter tidak akan menghukum dan mencambuknya seperti yang dilakukan laki-laki itu sebulan yang lalu. Setelah merasa aman, dia kembali mendekati Jupiter dengan benda yang diinginkan laki-laki itu. Ini, dia serahkan jubah mandi permintaan Jupiter, tanpa berani menatap matanya. Terima kasih, tapi bisa kau menemaniku mandi? Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini sebenarnya? Baru saja dia berpikir akan lepas dari Jupiter, tetapi laki-laki itu sudah menempatkannya di posisi yang rumit lagi. Peter ingin ditemani mandi. Apakah dia merasa dirinya masih anak-anak? Ayolah, Vale. Peter bukan merasa dirinya seorang bocah, tetapi tepatnya dia ingin Valerie terus merasa canggung di depannya. Kau tidak mau? Bukan begitu, sahut Valerie cepat. Dia takut menolak laki-laki itu dan membuatnya menjadi marah. Aku akan menemanimu mandi. Lebih dulu dia berjalan menuju kamar mandi, meninggalkan Peter yang menatapnya dari belakang. Jika Valerie ketakutan akan kemarahan Jupiter, laki-laki itu justru mencoba mengalihkan pikirannya. Tidak ingin dia terus menduga gadis ini bukan istri yang pernah dia nikahi bertahun yang lalu. Jupiter tidak ingin mempercayai isi kepalanya yang sudah menduga bahwa Valerie memanglah bukan Megan. Dia mengikuti langkah Valerie yang sudah menyiapkan air di dalam bathtub. Airnya sudah kembali hangat, mandilah. Mari mandi bersama. Tapi itulah yang didengar Valerie keluar dari mulut Peter. Mandi bersama? Maksudnya? Peter ingin mereka mandi bersama di dalam bathtub itu? Peter ingin mereka bertelanjang bersamaan di dalam sini, dengan pikiran yang sedang normal 100%. Ini terlalu mengejutkan bagi Valerie, sehingga membekulah yang bisa dia lakukan sekarang. Bagaimana dia akan membuka pakaiannya di depan Peter? Astaga ya Tuhan. Kau tidak ingin mandi bersama dengan suamimu? Valerie seakan dihadapkan dengan pertanyaan kematian. Gugup dia menjawab sembari menunduk menatap lantai. Bukan begitu, tapi aku sudah selesai mandi. Dan aku tidak bertanya, sudah berapa kali kau mandi hari ini? Timbal Jupiter. Sekiranya pun Peter belum tahu siapa Valerie, apakah dia tidak keterlaluan meminta gadis itu mandi bersama dengannya? Mereka baru memulai berbaikan. Sangat tidak wajar rasanya sudah menjadi sangat dekat dan intim. Sementara mereka sama-sama tahu percintaan tadi malam adalah efek dari mabuk laki-laki itu. Tapi tanpa diduga, tangan besar Peter sudah memegangi ujung dress Valerie dan mengangkatnya menuju atas. Tidak terlalu sulit bagi Peter meloloskan dress itu dari kepala Valerie. Kulit putih mulus milik gadis itu langsung terpampang nyata di depan Jupiter. Dua bukit yang menjulang dari kap bra sangat menggoda iman untuk menyentuhnya. Jupiter harus menahan diri, tidak ingin membuat dirinya menjadi tidak terkontrol. Selanjutnya dia melepaskan sendiri jubah mandi yang dia kenakan. Pelan dia tuntun Valerie menuju bathtub yang sudah dipenuhi air hangat. Lelaki itu berlaku sangat lembut.
memutar tubuh Valerie untuk membelakanginya. Setelahnya dia duduk di dalam bathtub sembari menekan pundak Valerie yang mengikuti instruksinya. Keduanya kini duduk sangat intim di dalam bathtub dengan posisi bokong Valerie berada tepat di depan milik Peter. Bisa gadis itu rasakan sesuatu menekan bokongnya dari belakang sana, yang berarti milik Peter tengah bangun. Ya Tuhan, apa yang akan terjadi ke depannya nanti? Apakah Peter ingin mereka melakukannya di dalam bathtub? Bathtub adalah tempat sempit untuk bercinta, tapi sensasinya sangat nikmat. Bisik Jupiter begitu dekat di telinga Valerie. Sejak kapan dia menempelkan bibir itu ke telinga Valerie? Bukan begitu, Megan? Kau pernah mengatakan hal itu dulu? Demi Tuhan. Valerie selalu merasa sakit setiap kali Jupiter membahas tentang Megan. Seakan dirinya tidak menarik di mata laki-laki ini. Padahal bisa saja Peter membicarakan percintaan mereka kemarin malam. Iya, terpaksa Valerie menjawab demikian untuk membuat Peter tidak curiga. Jadi, apakah kita akan melakukannya di sini? Ya, tentu, tapi tidak sekarang. Aku belum siap melakukannya untuk yang kedua kali. Valerie memang terbuai oleh sentuhan tangan Jupiter yang kini tengah menyentuhnya. Apalagi ketika laki-laki itu sukses membuka bra milik Valerie, sehingga Jupiter bebas berkeliaran di sana. Tetapi mengingat betapa itu menyakitkan kemarin malam, Valerie merasa dirinya belum siap untuk mendapat serangan lagi, setidaknya untuk beberapa hari ke depan. Valerie ingin sobekan di miliknya sedikit sembuh. Kenapa? Kau tidak nyaman jika aku menyentuhmu? Bisik Peter. Apakah dia bisa berkata tidak nyaman? Valerie nyaman dan itu menyenangkan baginya. Tidak dia pungkiri, semakin terbuai merasakan permainan Jupiter. Dia menggeleng lemah sembari menggelengkan kepala untuk memberikan akses bibir Jupiter mencium jeruk lehernya. Tidak, maksudku aku nyaman, sahut Valerie diiringi desaan dari bibirnya. Siapa dia bisa menghindari cemburuan Jupiter? Laki-laki itu sangat pintar mencari tempat-tempat sensitif di tubuh Valerie. Dia hanya bisa memejamkan kedua mata untuk melupakan kekhawatiran bahwa Jupiter mungkin curiga kepadanya. Lagian, jika Peter curiga, bukankah seharusnya laki-laki itu sudah meledak-ledak dan mengusirnya keluar dari rumah ini? Jupiter pastilah tidak tahu akan rahasia Valerie. Lantas kenapa dia harus memikirkan hal-hal buruk yang akan membuat tidak nyaman? Valerie mulai melupakan trauma dari rasa sakit di malam kehilangan kesuciannya. Kau suka aku melakukan ini? Dia sangat senang mendengar apakah Valerie suka atau tidak. Tidak tahu saja, Valerie sangat malu menjawab pertanyaan seperti itu. Jika dia ingin mereka melakukannya, kenapa juga harus terus bertanya? Di dalam pikirannya yang sibuk bergumam akan pertanyaan-pertanyaan dari Jupiter, Valerie tidak sadar, laki-laki itu sudah mengangkat tubuhnya. Pelan, Peter mendudukkan Valerie lagi, tetapi kali ini di atas pangkuannya. Dan apa ini? Valerie dikejutkan bibir Jupiter yang langsung menyergap miliknya, yang berarti mereka tengah saling berhadapan sekarang. Ciuman itu terus berlangsung beberapa saat. Wangi manis dari chamomile yang dihadirkan essential oil membuat Valerie semakin hanyut sehingga tidak sadar ketika Jupiter sudah mengangkatnya berdiri. Meremang dia rasakan ketika Jupiter menurunkan dalam bawah yang menjadi pertahanan terakhir, tetapi hanya sampai di sana. Jupiter sama sekali tidak melakukan apapun padanya. Gadis itu membuka mata, mendapati Peter yang tengah menatap bagian sensitif dari tubuhnya.